Halo Tribuners, Live Update Top 10 kembali hadir mengawali aktivitas Anda. Edisi kali ini kami akan menyajikan 10 informasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang tengah menjadi sorotan. Bersama saya Agung Laksono, kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama dari mancanegara. Tribuners, Rusia kembali menyerang Ukraina dengan menjatuhkan bom di kota Irpin pada Minggu 6 Maret kemarin. Akibat pengeboman ini, penduduk kota Irpin lari ketakutan dan berupaya menyelamatkan diri. Beginilah suasana kepanikan saat warga kota Irpin berlarian meninggalkan rumah mereka. Ratusan orang termasuk wanita dan anak-anak tampak saling bergandengan tangan. Sebagian dari mereka ada yang turut membawa hewan peliharaan dan harta benda seadanya. Mereka semakin mempercepat langkah ketika mendengar dentuman bom yang terus menggema. Melansir Sky News, warga yang mengungsi harus melewati sebuah jembatan darurat yang dibangun pihak Ukraina. Hal ini lantaran jembatan utama yang menghubungkan kota Irpin dengan Kiev telah diledakkan pasukan Ukraina sendiri. Dihancurkannya jembatan tersebut bertujuan untuk menghentikan kemajuan serangan Rusia. Setelah susah payah berlarian, warga pun sampai di pos pemeriksaan yang berada di pinggiran kota. Seorang warga kota Irpin menceritakan bahwa dirinya melihat kendaraan militer dan pasukan Rusia memasuki kota. Tentara Rusia bahkan menembaki apapun yang dilaluinya, termasuk warga sipil. Dalam kejadian ini, wali kota Irpin Alexander Markusin melaporkan ada 8 warganya yang tewas. Diberitakan sebelumnya, Rusia dan Ukraina telah menyepakati gencatan senjata di Mariupol dan Volnovka pada Sabtu 5 Maret kemarin. Berdasarkan perjanjian itu, seharusnya Rusia memberikan kesempatan bagi penduduk di dua kota tersebut untuk mengungsi. Namun tak lama setelah kedua negara mencapai mufakat, Rusia dilaporkan masih terus menggempur kedua kota tersebut. Bahkan Rusia juga menembaki warga sipil yang sedang mengevakuasi diri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengabarkan bahwa bandara sipil di Vinnytsia hancur diserang pasukan Rusia. Pihaknya pun kembali meminta negara-negara barat untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Hal ini bertujuan untuk mencegah lebih banyak serangan Rusia dari udara. Zelensky melaporkan ada 8 rudal yang menghantam bandara sipil di Vinnytsia. Ia menggambarkan kondisi bandara tersebut saat ini hancur total. Tak hanya itu, Zelensky juga menyebut beberapa kota dan pangkalan udara di Ukraina telah dibom dengan rudal balistik. Melansir CNN Internasional, Vinnytsia berada di wilayah barat Ukraina Tengah. Bandara itu terbilang cukup jauh dari perbatasan Rusia dan Belarus, serta jarang terjadi serangan serupa. Atas kejadian ini, Zelensky kembali meminta negara-negara barat untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah semakin meluasnya serangan Rusia dari udara. Jika permintaan itu tidak dikabulkan, Zelensky memohon agar dikirimkan pesawat agar penduduk Ukraina bisa melindungi diri. Seperti diketahui, sebelumnya NATO menolak permintaan Zelensky untuk memberlakukan zona larangan terbang di udara Ukraina dari pesawat Rusia. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa pihaknya tak akan ikut campur dalam konflik Rusia dan Ukraina. Menurutnya, jika NATO menerapkan zona larangan terbang, maka konflik bisa semakin meluas. Hal ini justru akan melibatkan banyak negara terlibat peperangan dan menambah penderitaan. Мам, ну Як що так це ми таке? могли виїхати, що цей? Давай прямо. Ё-моё. О, так на волна.
Hancurnya pangkalan udara di Ukraina membuat Presiden Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Zelensky meminta agar Amerika bersedia mengirimkan jet tempur tambahan untuk melawan Rusia. Hal ini disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu 5 Maret kemarin. Zelensky mengadakan pertemuan secara online dengan anggota parlemen Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, dirinya seolah sudah putus asa dengan keadaan negaranya. Zelensky bahkan menyebut pertemuan itu bisa saja menjadi yang terakhir kalinya. Meski begitu, orang nomor 1 di Ukraina ini menegaskan akan tetap berada di ibu kota Kiev. Bantuan dari Amerika sangat dibutuhkan olehnya untuk mengamankan wilayah udara Ukraina, baik melalui zona larangan terbang yang diberlakukan oleh NATO maupun memfasilitasi lebih banyak pesawat tempur. Dengan bantuan itu, Ukraina yakin akan mampu mempertahankan diri. Selain itu, Zelensky juga memohon kepada Amerika Serikat agar memotong impor minyak Rusia. Menanggapi permintaan ini, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sejumlah skenario untuk mengirimkan jet tempur agar tidak memancing emosi Rusia. Sebelumnya, Zelensky telah memohon NATO untuk memberlakukan zona larangan terbang di langit Ukraina selama berhari-hari. Namun NATO menolak secara tegas permohonan itu. Pihak NATO menilai pemberlakuan zona larangan terbang justru akan membuat konflik semakin meluas. Amerika Serikat akhirnya menanggapi permintaan Ukraina untuk membantu melawan Rusia. Negara-negara NATO kini diberi lampu hijau untuk mengirim jet tempur ke Ukraina. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat berdiskusi dengan Polandia. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di acara Face Nation yang ditayangkan oleh CBS pada Minggu 6 Maret. Blinken mengatakan keputusan untuk mengirim jet tempur ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar tidak memancing emosi Rusia. Skenario yang direncanakan yakni bekerja sama dengan Polandia. Pihak Amerika Serikat berjanji akan mengganti setiap pesawat tempur milik Polandia yang dikirim ke Ukraina. Rencananya Polandia akan mengirim jet-jet tempur MiG untuk digunakan Angkatan Udara Ukraina. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan mengganti setiap MiG yang dikirim itu dengan F-16. Hanya saja terkait keputusan ini terdapat beberapa pertanyaan seperti cara mengirim jet tempur tersebut dari Polandia ke Ukraina. Di sisi lain, Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat, Oksana Markorava, berharap bisa memperoleh kiriman jet tempur dari Polandia secepat mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menstabilkan pasokan amunisi, senjata, dan juga pesawat. Selain itu, pasokan jet tempur yang dikirimkan juga semakin memperkuat pertahanan Ukraina. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hadir dalam pertemuan virtual dengan pihak Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky mendesak pihak Amerika Serikat untuk menyediakan pesawat militer serta menjatuhkan sanksi berupa embargo terhadap minyak Rusia. Zelensky juga menegaskan kembali kepada pihak Amerika Serikat bahwa kemungkinan buruk jika dirinya akan mati sebentar lagi. Pernyataan ini menurut Zelensky menjadi peringatan terhadap pemimpin negara-negara di Eropa.
Peperangan antara Rusia dengan Ukraina masih terus berlangsung meski sudah memasuki hari ke-11. Presiden Rusia menyatakan bahwa pasukannya akan terus menyerang Ukraina jika permintaannya tidak terpenuhi. Hal ini disampaikan Vladimir Putin saat berbicara dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan melalui sambungan telepon. Putin berjanji akan menghentikan serangannya ke Ukraina jika tuntutan Kremlin dipenuhi Ukraina. Pernyataan serupa juga pernah diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Shoigu menyebut Rusia akan melanjutkan serangan ke Ukraina sampai tujuannya tercapai. Dikatakan Shoigu, Moskwa bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Selain itu, Moskwa ingin melindungi Rusia dari ancaman militer yang diciptakan oleh negara-negara Barat. Sementara saat ini, Rusia telah memutus pasokan makanan, air, listrik, dan pemanas menurut pihak berwenang Ukraina. Fasilitas publik hingga rumah luluh lantak akibat dihantam rudal milik Rusia. Sejak awal invasi, Rusia dikabarkan telah meluncurkan sekitar 600 rudal ke Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga telah mengerahkan sekitar 95% pasukan tempur yang telah disiapkan sebelumnya di luar negeri. Kini dikabarkan Rusia juga telah menguasai pangkalan milik Ukraina pada Sabtu 5 Maret 2022 kemarin. Padahal pangkalan militer tersebut terdapat senjata hingga kendaraan tempur. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Tribuners, 1 dari 8 korban tewas akibat pembantaian kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua ternyata anak kepala suku. Ayah korban lantas mengecam tindakan anarkis yang dilakukan KKB hingga menewaskan putranya. Korban diketahui bernama Baby Tabuni, anak dari kepala suku di Ilaga, Abeloni Tabuni. Abeloni tampak begitu terpukul atas tewasnya sang anak. Ia kemudian memperingatkan KKB untuk tidak lagi datang ke wilayahnya. Bahkan ia meminta KKB Papua untuk meninggalkan wilayahnya dan pergi jauh-jauh. Abeloni juga mengimbau warga setempat untuk ikut mengecam dan melawan aksi KKB Papua. Menurut Abeloni, anaknya setiap hari bekerja memasang dan memperbaiki jaringan tower. Akan tetapi sang anak tewas pada Rabu 2 Maret kemarin setelah diserang dan ditembak KKB. Dari pengakuan korban selamat, Nelson Sarira, saat itu mereka sedang memperbaiki tower base Transceiver Station atau BTS 3 Telkomsel. Tiba-tiba saja kawanan KKB menghampiri base camp mereka. Nelson pun langsung kabur dan lari ke arah jurang, namun 8 temannya tak sempat melarikan diri. Dikatakan Nelson, KKB langsung menyerang begitu saja di base camp pekerja. Pelaku penyerangan terhadap para pekerja itu kurang lebih berjumlah 10 orang. Mereka datang membawa parang hingga senjata api. Saat ini Nelson masih trauma berat karena melihat ke-8 temannya dibunuh oleh KKB. Satu anak ini, Baby Tabuni, sudah kena tembak. Tapi Baby Tabuni ini untuk jaringan, untuk pasang-pasang jaringan kabupaten pundak. Jadi kena
kena open baru kena tembak. Tapi open kena tembak itu pelengkalang, bukan jadi Polri ada ini baru tembak, tidak. Orang cari jaringan Kabupaten Pundak di Lara. Itu orang pasang di Bioga di Batata. Baru anaknya kena tembak. Dari open dari Indan Jaya, itu salah besar. Itu tuan dia tuh nanti kutip lagi. Tidak ada datang di sini. Itu Kabupaten Pundak ini jangan ganggu datang. Kau lawan dia dengan ada senjata boleh. Tapi masyarakat jangan tembak-tembak itu. Itu tidak langgar itu. Itu Tuan ala wakili pemerintah. Jadi jadi langkah-langkah itu. Tidak usah datang di Kabupaten Pundak ini. Saya kepala suku besar di Kabupaten Pundak Ilara. Saya punya anak ini tidak apa-apa bangunan biasa ini Kabupaten Pundak ini. Mulai 7 Maret 2022, pemerintah memberlakukan uji coba bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di Bali. Meski begitu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh PPLN agar bebas dari karantina. Kebijakan bebas karantina berlaku bagi PPLN yang datang melalui jalur udara maupun laut menuju pintu masuk ke Bali. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster pada Jumat 4 Maret 2022. Wayan mengatakan kebijakan bebas karantina ini adalah hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Adapun sejumlah syarat yang harus dipenuhi PPLN agar bisa bebas masuk Bali tanpa karantina, yakni PPLN harus sudah divaksin lengkap atau booster dengan hasil tes swab PCR negatif sebelum keberangkatan. Kemudian PPLN harus memiliki bukti pelunasan sewa hotel minimal 4 hari di Bali. Ketika berada di pintu kedatangan Bali, PPLN diminta untuk mengikuti tes swab PCR. Jika dinyatakan negatif, maka PPLN dapat mengunjungi seluruh destinasi wisata di Bali. Namun jika dinyatakan positif, maka PPLN diwajibkan mengikuti isolasi di hotel. Tak hanya memberlakukan kebijakan masuk Bali tanpa karantina, pemerintah juga memberlakukan visa kunjungan saat kedatangan mulai 7 Maret 2022. Pemberlakuan layanan ini dikhususkan bagi PPLN yang datang dari 23 negara di dunia. Beberapa di antaranya yakni Australia, Amerika Serikat, Inggris, hingga Belanda. Kebijakan ini diberlakukan demi memudahkan para PPLN yang hendak berwisata ke Bali. Pemerintah juga berharap industri pariwisata di Bali bisa kembali bangkit setelah 2 tahun lesu terdampak pandemi. Langkah ini pun disambut baik oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM membeberkan merek kopi kemasan yang mengandung paracetamol dan sildenafil. BPOM juga menjelaskan efek bahaya dari mengonsumsi kopi yang mengandung bahan kimia obat tersebut. Setidaknya ada 6 merek kopi yang ditemukan BPOM mengandung bahan kimia obat. Di antaranya adalah kopi jantan, kopi celeng, dan kopi bapak. Kemudian kopi Spider, Urat Madu, dan Jakarta Bandung. Selain mengandung bahan kimia obat, merek kopi tersebut juga mencantumkan izin BPOM palsu dalam kemasan. Produk ini diketahui beredar luas di daerah Bandung dan Bogor, Jawa Barat. Menurut BPOM, bahan kimia obat yang terkandung dalam beberapa merek kopi temuan mereka, yakni paracetamol dan sildenafil. Kepala BPOM Penny Kalukito mengatakan bahan-bahan kimia tersebut berfungsi untuk meningkatkan stamina, terutama pada pria dan berfungsi sebagai anti nyeri.
Menurut Penny, penggunaan bahan pangan yang mengandung bahan kimia obat sangat berisiko pada kesehatan konsumen. Sebab penggunaan yang berlebih dapat mengakibatkan gangguan jantung dan gangguan hati. Bahkan efek bahayanya bisa sampai mengakibatkan kematian. Saat menemukan produk ilegal itu, BPOM juga mendapati 2 tersangka terkait pemalsuan izin edar BPOM dan fasilitas produksi ilegal. Atas perbuatannya, kedua orang tersangka bisa dikenakan pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keduanya pun terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, tapi juga pangan, khususnya ini produk kopi ya? Produk kopi yang mengandung bahan kimia obat, ya, yaitu sildenafil dan paracetamol. Ya, tentunya diketuai oleh masyarakat, ini adalah bentuk obat yang untuk meningkatkan stamina, mungkin stamina siapapun yang mengkonsumsinya, terutama stamina laki-laki ini, dan obat anti nyeri yang mungkin digunakan bersamaan tentunya akan menunjukkan sesuatu yang meningkatkan energi ya, daya tahan tubuh dan sebagainya yang dalam waktu singkat tapi resikonya sangat besar sekali dikaitkan dengan aspek kesehatan ya, karena seharusnya obat tradisional, jamu ataupun obat herbal itu tidak mengandung bahan kimia obat ya. Karena kalau mengandung bahan kimia obat akan terasa seperti langsung terasa cespleng ya, efeknya langsung terasa, tapi itu adalah obat, di mana obat yang memenuhi kaidah-kaidah standar yang baik diproduksi oleh sarana produksi yang memenuhi cara produksi obat yang baik, tentunya mengandung dosis yang terkendali dalam pengawasan dokter dan lain-lain, sehingga tidak ada efek samping yang akan merugikan kemudian pada kesehatan dan jiwa seseorang yang mengkonsumsi. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, sejumlah bahan pangan kini mulai mengalami kenaikan harga menyusul terjadinya kelangkaan minyak goreng dan gas LPG. Seperti halnya komoditas cabai yang kini menembus angka Rp100.000 per kilogram. Melansir hargapangan.id pada Minggu 6 Maret 2022, harga cabai rawit merah di wilayah timur Indonesia mencapai Rp100.000 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, yakni Rp123.150 per kilogram. Kemudian di Maluku Rp111.900 per kilogram dan di Papua Rp111.050 per kilogram. Harga cabai rawit merah yang meroket juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya di Pulau Jawa. Di DKI Jakarta misalnya, cabai rawit merah dihargai Rp57.900 per kilogram. Lalu di Jawa Barat Rp52.100 per kilogram. Kemudian di Banten Rp56.100 per kilogram, serta di Yogyakarta Rp51.000 per kilogramnya. Sementara itu berdasarkan data Info Pangan Jakarta, harga cabai rawit merah di Jakarta dijual seharga Rp77.243 per kilogram. Harga ini naik Rp5.788 dibandingkan harga jual pada Jumat 5 Maret kemarin. Fenomena naiknya harga cabai ini menurut sejumlah pedagang karena akan menyambut bulan Ramadan. Andri Faradiawati, seorang pedagang di Pasar Baru Lumajang, mengaku dibuat pusing dengan naiknya harga cabai. Para pedagang mengaku omset penjualannya menurun akibat sepi pembeli. Selain soal harga, pengiriman stok cabai dari petani juga sering terlambat. Menurut Andri, banyak petani cabai yang gagal panen karena cuaca buruk.
Sepasang kekasih di Malang, Jawa Timur diarak warga menuju kantor polisi karena diduga melakukan zina. Video arak-arakan ini direkam oleh warga dan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang pada Jumat 4 Maret kemarin. Dalam video tampak warga menggiring pasangan itu di jalan raya sambil berjalan kaki. Beberapa warga lain yang berada di tepi jalan tampak menyoraki keduanya. Tampak pula wanita yang diarak tersebut tak kuasa menahan malu hingga menutupi wajahnya menggunakan kedua tangan. Kapolsek Gondang Legi, Kompol Pujiono membenarkan kejadian yang ada dalam video tersebut. Pujiono mengatakan warga setempat mengarak sepasang kekasih itu menuju Polsek Gondang Legi pada Jumat malam. Hal itu dilakukan oleh warga lantaran merasa geram atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka selama ini. Sosok pasangan tersebut berinisial RBJ, 58 tahun, dan RS, 35 tahun, warga Gondang Legi Kulon. Pujiono menjelaskan RBJ sering mengunjungi kontrakan RS dan berduaan di dalamnya. Padahal keduanya sudah memiliki suami dan istri yang sah. RS diketahui memiliki suami yang saat ini merantau ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pengurus RT setempat sudah beberapa kali memperingatkan mereka, namun tak pernah dihiraukan. Saat ini pasangan tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Polres Malang, Jawa Timur. Wake lur, karaan tenan lur, beli desa lur, dalgi. Wake lur, karaan tenan lur, beli desa lur, dalgi. Wake lur. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.